Halo kawan pajak, Jumpa lagi dengan saya Meli dan rekan saya. Alvin Julian. Kami dari Kanwil DJP Jawa Barat 2. Nah, kali ini kita akan memberikan informasi penting nih buat kalian. Nah, informasi penting apa sih itu, Mama? Ya, jadi sekarang ini pemerintah khususnya dari Menteri Keuangan mengeluarkan PMK 110 yang mengalami perubahan dari PMK 86 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak COVID-19. Nah, latar belakang PMK ini ada 4, yaitu pertama demi mempercepat pemulihan ekonomi nasional, maka dibutuhkan perluasan untuk menjangkau sektor yang akan diberikan insentif. Nah, yang kedua, di kondisi new normal ini diharapkan masyarakat ekonomi masyarakat itu meningkat, maka perlu perpanjangan waktu agar dampak dari insentif ini lebih terasa lagi bagi masyarakat. Yang ketiga, untuk menjangkau lebih banyak wajib pajak yang memanfaatkan insentif ini, perlu penyederhanaan tata cara pemanfaatan insentif pajak ini gitu. Yang keempat, untuk meningkatkan efektivitas insentif di dunia usaha dalam program pemulihan ekonomi nasional, maka perlu peningkatan kedalaman dan menambah jenis insentif pajak dalam PMK 86 PMK 03 tahun 2020 gitu. Oh, jadi itu ya latar belakangnya, Vin ya. Iya, Bang, ada 4 jadinya. Jadi respon pajak terhadap pandemi itu udah dikeluarkan nih banyak peraturan Menteri Keuangan. Pertama kali itu peraturan Menteri Keuangan PMK 23, lalu yang selanjutnya PMK nomor 44, PMK 86, dan terakhir PMK 110 yang mengalami perubahan atas PMK 86 tadi. Sudah 4 kali tuh ya. Sudah 4 kali. Nah, langsung aja nih Mbak Mel, kita ke jenis-jenis insentif apa aja sih yang ada di PMK 110 ini kan. Nah, yang pertama adalah insentif diberikan ke PPh pasal 21. Ya. Jadi PPh pasal 21 ini ditanggung pemerintah. Nah, penerima insentifnya siapa aja sih? Itu penerimanya adalah pegawai yang tentunya memiliki NPWP yang pertama. Ya. Yang kedua, pegawai yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang kode klasifikasi lapangan usahanya atau biasa disebut KLU itu terdaftar di lampiran PMK ini. Nah, nanti lampiran PMK-nya ada di kolom deskripsi ya, nanti kita dicek aja di situ. Dan lalu pegawai yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang sudah ditetapkan mendapat fasilitas KITE. KITE itu apa sih? Itu kemudahan impor terusan ekspor. Ya, kemudahan impor dan tujuan ekspor. Dan lalu pegawai yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang sudah mendapat izin atas kawasan berikat. Kawasan berikat ya. Berarti ada 2 tadi ya. KITE sama kawasan berikat. Kawasan berikat dan KLU yang terlampir di PMK ini gitu. Yeah. Nanti ada di kolom deskripsi. Nah, dan yang harus di note nih pada wajib pajak, pegawai tersebut mempunyai penghasilan bruto kurang dari 200 juta. Jadi dalam setahun. Nggak boleh lebih ya? Nggak boleh lebih dari 200 juta. Baru bisa memanfaatkan insentif PPh 21. Gitu. Nah, lalu gimana sih cara kita memanfaatin insentif ini gitu kan? Gimana? Nah, cara pemanfaatnya itu ada di gini Mbak Mel. Jadi pemberi kerja yang tadi kita sebutin itu menyampaikan pemberitahuan di laman pajak.go.id gitu. Nah, untuk pemberi kerja tadi yang berdasarkan KLU itu hanya diajukan untuk pemberi kerja yang pusatnya yang berstatus pusat. Oh ya. Jadi pemberi kerja yang berdasarkan KLU mengajukan pemberitahuan di laman itu yang berstatus pusat, dan insentifnya itu bisa berlaku untuk pusat dan seluruh cabang.
Jadi untuk pendaftarannya cuman yang di pusatnya aja gitu. Nah, untuk yang KITE tadi harus melampirkan keputusan Kementerian Keuangan, keputusan Menteri Keuangan bahwa dia udah ditetapkan sebagai perusahaan yang mendapat fasilitas KITE. Nah, untuk yang perusahaan kawasan berikat itu dia harus melampirkan izin atas kawasan berikat juga gitu. Oh ya. Jadi harus dilampirin juga di pemberitahuan itu. Nah, insentif ini berlaku saat pemberitahuan itu diajukan sampai Desember tahun 2020. Terakhirnya Desember 2020 ya. Awalnya dia saat mengajukan pemberitahuan itu. Oh ya. Nah, yang kedua ada penghasilan final DTP. Nah, di sini ada dua nih. Yang pertama itu padat karya tertentu, pada sektor padat karya tertentu. Yang kedua ada PPh final UMKM. Oh ya. Nah, mungkin aku ngejelasin yang sektor padat karya tertentu dulu kali ya, Mbak Mela. Nah, gimana untuk tuh? Sektor padat karya tertentu ini penerima insentifnya adalah wajib pajak penerima program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau bisa disebut juga P3TGAI. Nah, ini yang melaksanakan P3TGAI dan menerima penghasilan dari jasa konstruksi yang dilakukan sebagai bagian dari P3TGAI itu. Susah kali ya. Jadi gitu Mbak Mel. Nah, wajib pajak penerima P3TGAI ini itu ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh Kepala Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai atau Balai Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jadi nggak sembarangan tuh yang jadi menerima. Jadi izin dari kementerian tadi ya. Nah, pemberian insentif tadi itu dengan cara jadi pemotong pajak yang melakukan pembayaran dalam pelaksanaan P3TGAI ini tidak melakukan pemotongan PPh finalnya gitu Mbak Mel. Terhadap penghasilan dari jasa konstruksi yang diterima atau diperoleh wajib pajak P3TGAI ini gitu. Jadi PPh finalnya ini ditanggung oleh pemerintah. Nah, PPh final ini diberikan sejak PMK ini terbit, yaitu 14 Agustus 2020 sampai Desember 2020 gitu. Jadi di PMK 110 ini ada yang istimewa, Vin. Karena PPh final DTP pada sektor padat karya ini yang sebelumnya di PMK 86 belum ada insentifnya, sekarang ada ya kan, gitu. Terbaru. Jadi ada PPh final untuk padat karya ya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan PPh final untuk UMKM. Jadi siapa saja sih yang berhak menerima insentif itu? Yaitu wajib pajak dengan kategori PP 23 tahun 2018. Lalu di sini istimewanya yang di PMK 110 WP tersebut tidak perlu menyetor lagi nih setoran 0,5%-nya. Jadi dibebaskan 0,5%. Lalu juga WP tersebut tidak perlu mengajukan surat keterangan, hanya melaporkan realisasinya saja ke website pajak.go.id. Kapan sih laporan realisasi itu harus dilaporkan? Jadi untuk PPh final UMKM ini harus dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Dan insentif ini dapat dimanfaatkan sampai dengan Desember 2020. Lalu insentif yang keempat yaitu pembebasan PPh pasal 22 impor. Di sini WP-nya yang memenuhi kriteria yaitu sektor KLU yang termasuk di lampiran PMK 110 dengan jumlah 721 KLU. Lalu yang termasuk kategori KITE tadi. Kemudahan impor, tujuan ekspor. Lalu untuk memperoleh pembebasan PPh pasal 22 impor ini wajib pajak harus mengajukan permohonan surat keterangan bebas. Dan insentif ini juga sama berakhirnya sampai dengan Desember 2020. Lalu yang ketiga yaitu pengurangan angsuran PPh pasal 25.
di sini istimewa lagi nih Vin, yang PMK 110. Kalau PMK 86 itu pengurangan PPh pasal 25-nya hanya sebesar 30%. Kalau di PMK 110 itu pengurangannya sudah meningkat jadi 50%. Waduh, banyak kali ya 50%. Jadi diskonnya banyak 50%. Lalu sektor tertentu yang termasuk di lampiran M PMK 110 sebesar 1013 KLU, kode klasifikasi usaha. WP yang termasuk IT dan kawasan berikat. Dan insentifnya di sini juga berlaku sampai dengan Desember 2020. Lalu selanjutnya WP juga harus menyampaikan laporan realisasi pengurangan besaran angsuran PPh pasal 25 ini ke laman pajak www.pajak.go.id. Insentif terakhir dari PMK 110 ini adalah pengembalian pendahuluan PPN. Siapa sih penerima insentifnya? Yaitu PKP dengan beresiko rendah yang harus memenuhi syarat di mana WP tersebut menyampaikan SPT PPN LB restitusinya itu tidak boleh lebih dari 5 miliar. Gitu. Terus WP yang termasuk kode klasifikasi usahanya di lampiran P PMK 110 dengan jumlah kode klasifikasi usaha 716. WP KIT dan WP kawasan berikat serta WP yang memilih pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN. Lalu insentif ini pula dapat dimanfaatkan sampai dengan Desember 2020. Pokoknya semuanya Desember 2020 ya. Ya. Jadi itu Vin 6 ya berarti ya 6 insentif yang kita informasikan ke kawan pajak semuanya. Jadi untuk kalian nih yang udah memanfaatkan dari PMK 23, PMK 44 dan PMK 86, pasti kan bingung nih kok ada PMK 110 lagi kan. Yeah. Nah, untuk yang kawan pajak yang udah memanfaatkan PMK sebelumnya, tenang aja, semua dapat dimanfaatkan sampai Desember 2020 gitu. Tidak perlu lagi menyampaikan permohonan atau pemberitahuan terkait PMK 110 ini gitu. Jadi udah otomatis nge-link gitu. Iya, tinggal lapor ya. Yang berbeda ini adalah waktu penyampaian laporannya Mbak Mel. Oh gitu. Kalau di PMK sebelumnya itu untuk PPh 22 dan PPh pasal 25 waktu penyampaiannya itu 3 bulan sekali. 3 bulan sekali 3 bulan sekali. Nah, kalau di PMK 110 ini setiap bulan paling lambat itu tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir gitu. Jadi yang beda dengan PPh pasal 22 sama PPh pasal 25. PPh pasal 22 dan 25 itu setiap bulan. Setiap bulan. Yang tadinya 3 bulan sekali jadi setiap bulan. Oke, cukup sekian informasi dari kita. Ditunggu informasi perpajakan terbaru lainnya dari saya Meli dan rekan saya Alvin. Jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung saja tulis di komen di bawah ini. Dan jangan lupa tombol like-nya and subscribe. Dadah. Dadah.